Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat beraktivitas bagi teman-teman semuanya. Semoga di sana, di sini dan di situ, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan saya akan menceritakan masa lalu saya guys. Sewaktu saya ada di kampung, saya pernah mengajak teman, bukan, saya cuma mengajak paman saya itu di bidang ahli yang sering pergi ke hutan, berbagai macam kerjaan apapun yang dikerjakan yang sekiranya menjadi penghasilan. Nah, di situ waktu musim kemarau dan musim madu, di musim bunga apa gitu katanya kalau orang tua dulu itu sudah pengalaman. Dan saya pun mengajak paman saya pergi ke hutan dengan bekalan yang secukupnya. Di hutan itu guys, kami berdua bermalam selama 3 malam. Itu ditempuh perjalanan sampai setengah hari guys. Yang dilalui itu adalah melalui 2 gunung, naik turun betapa susahnya perjalanan itu, tapi sangat menyenangkan dan dinikmati dalam perjalanan itu. Dan sampai di hutan di sana kami berdua mencari madu, mencari lebah, sarang lebah yang ada madunya. Terus cara mencari lebahnya itu ya kami sering mendangak ke atas guys, agak sulit guys. Berjam-jam mendangak mencari di mana tempat sarangnya lebah itu. Tapi ini guys, sangat leher penat sekali. Setelah beberapa jam kemudian mencari lebah, alhamdulillah paman melihat sarang lebah di sini guys. Dan kami pun sangat senang apa yang telah didapatnya. Lalu paman ini bersama saya menyiapkan taji untuk panjatan menaiki pohon itu. Bikin taji dari bambu ampel yang bambunya yang sangat tebal. Itu sebanyak 30 taji, 30 sampai 40 taji yang ditancapkan ke pohon itu. Setelah selesai bikin taji, lalu paman ini memanjat pohon itu satu persatu dengan menancapkan taji. Ditancapkan taji di palu, pakai palu kayu itu kan. Tancapkan satu-satu sambil manjat terus sampai mencapai 30 atau 40 taji. Jadi sangat tinggi sekali itu. Sekitar 50 atau 40 meter kali ke atas itu. Nah, setelah itu sesampai di sana, di atas pohon sana, ternyata guys, memang keadaan sarang lebahnya besar sekali. Ternyata begitu diperiksa, ternyata sudah diambil orang. Baru aja, katanya paman, baru aja diambil orang. Betapa capeknya si paman ini. Saya pun juga kasihan terhadap paman ini. Jadi apa yang dilakukan gimana, suatu cobaan atau tantangan. Akhirnya turun kembali paman ini. Kami berdua akhirnya berjalan lagi mencari lebah, terus menoleh ke sana ke sini, ke atas ke bawah. Akhirnya ada satu pohon yang sangat pendek, mungkin sekitar 6 meteran ya, 6 meteran tingginya. Di situ ada sarang lebah yang lumayan besar, sebesar 2 kepala besarnya seperti itu. Ketika dipanjat si lebah ini ternyata alhamdulillah ada isinya, namun tidak bisa dimasukkan ke bambu guys untuk mengambil madunya. Di situ lebahnya ada anakan dengan ada madu, namun
isi madunya ini hanya sedikit. Ya kami di sini dibikin rujak madunya guys. Ternyata katanya Pak Man, si yang namanya madu kalau dirujak ini madu sama tawonnya dia bilangnya untuk kesehatan, menambah stamina. Ternyata benar guys. Setelah itu menikmati makanan dari madu dengan menekan madu itu yang dari lebah itu tadi, akhirnya kami berdua berjalan lagi mengambil keputusan bukan mencari di lebah lagi, mencari keputusan lain lagi. Kami mencari usaha lain, yaitu mencari sabut-sabut dari pohon aren gitu. Dan kami pun setelah mencari sabut aren di situ mendapat beberapa lembar dari pohon aren itu yang bikin tuk, yang untuk sapu. Kan ada perdagangan itu untuk dijual belikan seperti itu. Gunanya kan untuk sapu itu kan. Nah, setelah itu kami bermalaman. Jadi kami berdua di hutan itu bermalam selama 3 malam guys. Jadi selama 2 malam itu mencari lebah, mencari madu itu tidak berhasil sama sekali. Mungkin karena ini kebanyakan petani yang sedang mencari madu, kami pun terlewati. Padahal itu perjalanan ke hutan itu sangat lebat sekali hutannya. Dan di situ pun banyak harimau. Dan kami pun selama bermalam di situ, ketika menjelang sore kan bikin api unggun kan di situ. Selama bikin api unggun, konon ceritanya harimau itu suka berteduh sama api unggun. Ternyata benar guys. Paman sempat melihatnya harimau itu berteduh dekat api unggun sekitar 2 meter 3 meter itu. Dan kami pun dekat ini, dan kami pun berteduh juga dekat api unggun karena dua tentu untuk bikin api unggun itu untuk menghangatkan tubuh, dan yang kedua untuk menghindari dari nyamuk-nyamuk tadi atau binatang-binatang yang lainnya. Ketika kami berdua tidur, ternyata di situ kita bangun ada harimau. Alhamdulillah kami berdua selamat dalam lindungan Allah Ta'ala. Seandainya guys, nah ini seandainya tidak ada perlindungan dari Allah Ta'ala, nggak tahu apa yang terjadi terhadap harimau itu terhadap kami berdua. Entah itu memakannya atau menyeretnya atau lain sebagainya. Singkat cerita, dan selanjutnya menjelang pagi itu bikin sarapan, makan sambil merokok apa adanya. Kami berdua melanjutkan mencari sabut tadi sambil manjat, dan saya pun diajarin sama paman gimana caranya untuk memotong-motong dari sapu-sapu itu kan. Akhirnya memanjat. Cuma ada satu hal yang paman kasih tahu saya guys. Apa itu? Yang sangat dan yang sangat membahayakan pada diri kita, katanya paman, bagi orang yang memanjatnya. Apa gitu guys? Ular guys. Itu ularnya itu kecil seperti ini, panjangnya 1 jengkal, warnanya merah dan hitam. Dan kata paman, jika ular itu mematoknya bisa mematikan guys, karena itu sangat beracun sekali. Dan saya pun sangat berhati-hati manjat ke pohon itu pelan-pelan. Ya susah juga sih misal itu. Jadi selama 1 hari penuh itu kami berusaha mencari seputuk dari aren itu. Akhirnya alhamdulillah bisa dapat 2 gulung besar. Lalu kami pulang memikulnya. Karena pulang memikulnya sangat berat guys, sangat berat perjalanannya sampai 1 hari naik gunung 2 kali memikulnya, istirahat, pindah ke kiri dan ke kanan. Ya, Masya Allah guys.
Ya begitulah namanya seorang petani di waktu itu. Ini dalam keadaan sederhana yang cukupan gitu aja guys. Jadi itu sekitar beratnya sekitar 70 atau 80. Walaupun seberat 70-80 yang namanya barang seperti itu guys, namanya perjalanan jauh satu hari yang ditempuh, naik turun gunung sampai 2 kali guys, sangat bikin stamina badan saya loyo banget itu, dan kami pun memperjuangkan itu ya, daripada tidak dapat apa-apa ya, apapun adanya yang didapat guys. Terus sambil berjalan sambil ngepung itu bawa sepeda engkol guys. Sepeda engkol taruh di kampung, diberikan sama orang-orang di sana. Ya, sampai di rumah kami terus menata barang-barang yang dibawa dari hutan ini, taruh di belakang, ke kiri dan kanan. Setelah itu saya semuanya dan kami berdua berangkat bawa sepeda 2 guys. Terus sampai pulang, sudah nyampe rumah tujuan kami dan istirahat. Dan keesokan harinya barang itu kami bawa ke daerah lain, kota, dijualnya. Alhamdulillah bisa mencukupi untuk berbelanja, kasihkan pada orang tua guys. Jadi itu saya masih bujang guys. Ya cukup sekian guys, jangan lupa like, share dan subscribe supaya mendapatkan video selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.